Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di materi SBA dan AOT Anak Farma. Masih melanjutkan terkait analisis bahan kimia obat. Kalau minggu kemarin kita sudah menyelingi dengan presentasi jenis-jenis BKO dan analisis BKO di berbagai jurnal penelitian. Hari ini kita akan melanjutkan materi terkait analisis bahan kimia obat. Sebelum kita lanjutkan, semoga Anda semua dimanapun berada dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja, sehingga harapannya bisa mengikuti perkuliahan dengan sebaik-baiknya. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita ke lanjutan dari analisis bahan kimia obat. Kalau pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas definisi dari bahan kimia obat itu apa, kemudian ciri-ciri dari jamu atau obat tradisional yang di situ mengandung BKO itu bagaimana, kemudian contoh-contoh dari sediaan jamu atau obat tradisional yang mengandung BKO seperti apa. Nah, di sini saya akan mencoba share terkait efek-efek samping atau efek yang tidak diinginkan dari penggunaan bahan kimia obat. Nah, beberapa efek tersebut yaitu yang pertama yang bisa teman-teman lihat di sini. Ini adalah moon face atau wajahnya rembulan. Jadi jangan senang dulu kalau Anda dibilang wajahmu seperti rembulan, gitu ya. Karena dalam arti lain mungkin dia mengatakan Anda moon face gitu ya. Nah, di sini moon face ini keadaan di mana kemungkinan dia mengkonsumsi bahan kimia itu dalam jangka panjang. Biasanya bahan-bahan kimia itu atau obat-obat kimia itu ditambahkan karena obat tersebut dapat merangsang nafsu makan. Kemudian bisa ditambahkan juga pada jamu pegel linu atau rematik. Nah, untuk secara khususnya ke suatu obat itu adalah dexamethasone. Efek samping dari dexamethasone, kenapa kok dexamethasone itu ditambahkan pada obat tradisional yang di situ ditujukan efek terapinya untuk pegal linu atau rematik? Karena dexamethasone di sini dia memiliki kemampuan untuk membuat badan itu menjadi bugar, menjadi segar, gitu ya. Kalau di lingkungan apotek itu mengatakan bahwa banyak sekali pasien yang mencari dexamethasone, obat dewa ya. Jadi kalau badannya tidak enak sedikit minum dexamethasone menjadi sembuh. Apa-apa dikasih dexamethasone, pegel linu rematik dikasih dexamethasone. Padahal efek yang ditimbulkan, efek dalam jangka panjang di sini yang ditimbulkan oleh dexamethasone itu dapat berbahaya sekali, itu ya, moon face. Nah, selanjutnya adalah ulkus atau tukak lambung. Jadi kalau gambar di sini ini adalah lambungnya. Nah, di sini ada ulcer. Ulcer. Jadi lambungnya itu seperti adanya luka, gitu ya. Kita sebut ulkus. Jadi lambungnya seperti ada kalau di eh, bibir itu ya sariawan, gitu ya. Sariawan di bibir saja sudah perih. Anda bayangkan kalau sariawannya di lambung. Nah, kita sebut istilah kesehatannya adalah ulkus atau tukak lambung. Nah, di sini ulcernya yang terluka atau sering juga disebut peptic ulcer disease. Ya. Nah, untuk gambar secara tiga dimensinya atau gambar secara jelasnya ini lambungnya seperti ini ya. Di sana ada usus duodenum. Nah, di sini lambungnya ulkus atau ulcer. Jadi seperti
luka gitu ya. Yang sering sekali terjadi adalah gagal ginjal. Kenapa? Karena ginjal itu bekerja keras untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dari obat tersebut. Nah, kalau yang setiap hari diminum dalam jangka panjang, obat itu selalu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kerja ginjal ini menjadi 2 kali lipat. Kerja ginjal menjadi lebih keras lagi untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dari obat. Kita tahu ya, kalau obat kimia itu seperti apa metabolismenya. Nah, ini ginjal yang tidak sehat ya, gagal ginjal kan. Atau bisa jadi ginjalnya diambil gitu kan, tinggal 1 ginjal lagi kalau sudah rusak ginjalnya. Kemudian selanjutnya adalah sindrom Stevens-Johnson. Ini reaksi alergi yang sangat hebat ini ya, contohnya mengerikan sekali. Ini bisa terjadi karena penggunaan BKO pada obat tradisional. Nah, ini. Jadi Stevens-Johnson itu reaksi alergi yang dia sampai bisa menyebabkan kulitnya hampir melepuh gitu ya, karena hampir seluruh tubuhnya itu ada alerginya atau reaksi alergi yang sangat hebat. Oke, selain beberapa kasus di atas, di sini saya coba tampilkan beberapa dampak kesehatan dari bahan kimia obat, gitu ya. Kalau kita tahu sibutramine HCl, dia bisa meningkatkan tekanan darah. Tensi tekanan darahnya bisa tinggi. Kemudian aritmia atau denyut jantung yang meningkat. Kemudian insomnia, kejang, dan penglihatannya kabur, serta gangguan ginjal. Sildenafil sitrat biasanya ditambahkan pada obat kuat pria atau untuk meningkatkan stamina pria, ya. Ternyata dia bisa menyebabkan sakit kepala, ya, pusing mual, miokard infark miokard, jantung berdebar, sampai kematian, kan? Nah, di sini yang paling sering digunakan adalah dexamethasone, paling terkenal ya, salah satunya tadi Moonface, penimbunan cairan yang bisa menyebabkan Moonface tadi. Jadi pipinya itu gemuk, itu bukan karena lemak, tapi karena cairan. Glaukoma, ya, tulang keropos, daya tahan terhadap infeksinya juga menurun, jadi tubuhnya menjadi lemah. Kemudian ototnya juga lemah, tukak lambung, ulcer, dan juga gangguan hormon. Selanjutnya adalah phenylbutazone, ya. Yang paling bahaya dari phenylbutazone adalah leukopenia dan juga anemia aplastik. Nah, di sini dia juga menyebabkan gagal ginjal. Asam mefenamat, ya, kalau secara penggunaan yang tepat dia digunakan untuk analgetik gitu ya, antipiretik ya. Nah, di sini efek yang tidak diinginkan dari asam mefenamat itu ada diare. Kemudian trombositopenia, kaitannya dengan trombosit dalam darah kita. Kemudian kejang dan juga tukak lambung. Paracetamol dalam jangka panjang dia menyebabkan kerusakan hati. Kemudian kita ke metode analisa dan juga standar persyaratan. Untuk pedoman pengujian itu memang harus dilengkapi dengan namanya metode analisa yang valid, yang absah, yang dapat dipercaya. Masih ingat definisi dari validasi? Metodenya dapat dipercaya, sistemnya, peralatan, prosedurnya itu sesuai dengan persyaratan yang diujikan, ya. Kemudian datanya diperoleh adalah data hasil yang hampir sama pada setiap laboratorium uji. Itu namanya metode yang standar, ya. Metode analisisnya sama. Jadi hasilnya itu hasil itu hampir sama. Kemudian metode analisis itu harusnya bisa menggunakan pustaka yang resmi seperti Farmakope Indonesia. Jadi seperti Anda screening fitokimia gitu ya, atau Anda mau melakukan metode kromatografi lapis tipis, sebaiknya jangan dari jurnal penelitian, tapi ambillah dari kalau besok Anda ingin melakukan suatu metode gitu ya,
sebaiknya memang diambil dari buku standar atau pustaka resmi. Nah, kecuali kalau memang tidak ada pada pustaka resmi, maka dapat diperoleh dari metode analisis yang dibuat oleh Pusat Pemeriksaan Obat dan Makanan dari Jenderal Pengawasan Obat dari Badan POM, gitu ya. Terus standar persyaratan dari suatu produk obat tradisional itu sangat diperlukan dalam penilaian akhir dari suatu produk. Standar itu sangat penting sehingga dapat disimpulkan hasil pengujian dari suatu produk tersebut. Kemudian standar persyaratan adalah mengikuti Farmakopeia Indonesia atau Kodeks Makanan Indonesia, Kodeks Kosmetik, dan juga lain sebagainya, di mana mereka itu memiliki hubungan dengan produk obat tradisional. Metode analisis kalau kita lihat ini ya sudah lama sekali ini bukunya. Saya saja belum lahir gitu ya. Metode analisis tahun 86 atau 87, 86, 87. Ini Pusat Pemeriksaan Obat dan Makanan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan RI. Nah, ini ada beberapa metode penetapan kadar atau identifikasi BKO yang ada di sini yang bisa dijadikan acuan. Nah, contohnya di sini identifikasi ganja dalam obat tradisional. Metodenya ada di halaman 48. Kemudian contoh lagi identifikasi kodein dalam tablet yang mengandung kodein, fenobarbital dan juga salisilamida. Ada di halaman 51. Penetapan kadar, identifikasi aflatoksin, dan lain sebagainya. Ini ya, identifikasi sakarin, kemudian benzoa dalam jamu, kemudian apalagi ya, zat warna, kadar etanol, nipaginimbasol dalam makanan, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa menggunakan buku metode analisis walaupun sudah tua gitu ya, tapi memang metode ini yang resmi atau yang membuat metode ini itu adalah yang ada di sini. Jadi prosedur bakunya untuk metode analisisnya itu ada di Pusat Pemeriksaan Obat dan Makanan. Kalau di buku standar awal tidak ditemukan, contohnya di Farmakopeia Indonesia tidak ada, MMI tidak ada. Boleh menggunakan buku dari Pusat Pemeriksaan Obat dan Makanan dari Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, teman-teman, dari Badan POM ya. Nah, ini penetapan kadar teofilin, identifikasi fenilpropanolamin, dan juga lain sebagainya. Nah, ini saya contohkan saja untuk sampel-sampel yang atau metode yang ada di dalam buku tersebut. Kita lanjut ke prinsip analisis sampel bahan kimia obat. Jadi yang kita lakukan pertama adalah namanya menganalisis ya. Kita lakukan preparasi sampel. Nah, preparasi sampel itu tergantung asam basa dari senyawanya apa. Bagaimana kelarutan dari senyawanya? Apakah dia larut di air? Apa dia larut di pelarut organik? Kemudian polaritas. Nah, senyawanya polar atau non polar ini. Nah, ini sangat mempengaruhi sekali. Nah, di sini ada ekstraksi dengan pelarut. Kalau ekstraksinya dengan pelarut, kita lihat dulu senyawanya apakah asam atau basa. Apakah dia larut di pelarut organik atau tidak. Nah, di sini senyawa asam atau basa dia larut di pelarut organik. Kalau bentuk garam, dia larutnya di air. Jadi kalau menggunakan pelarut air itu sebaiknya senyawanya dalam bentuk garam. Nah, ekstraksi dengan pelarut organik dari larutan air asam atau basa. Nah, di sini hasilnya bagaimana? Jika senyawanya asam, nah di sini dari larutan air asam, misalnya asam mefenamat, asetosa, paracetamol, yang akan keluar dari larutan air asam. Kalau senyawanya basa dari larutan air basa, contohnya adalah papaverin, efedrin, CTM, dan lain sebagainya. Dilarutkan dengan pelarut yang sesuai dengan terlebih dahulu mengeliminasi senyawa lain atau pengganggu. Nah, di sini mau ngambil apa, mau preparasi sampel apa, kita bisa menghilangkan pengganggunya atau mengeliminasi senyawa lainnya. Kemudian dilarutkan dengan pelarut yang sesuai.
Nah, prinsip dari analisis sampel BKO untuk analisisnya yaitu yang pertama reaksi kimia. Reaksi kimia bisa berupa uji tabung ya, pengendapan. Nah, walaupun jarang digunakan gitu ya. Misalnya golongan alkaloid atau dia BKO-nya apa. Biasanya kalau reaksi pengendapan itu digunakan pada analisis makanan dan juga minuman, termasuk pada obat tradisional. Yang kedua adalah kromatografi lapis tipis. Nah, ini yang kita gunakan ya secara daring untuk melihat ada tidaknya suatu sampel BKO pada suatu obat tradisional. Di situ identifikasinya berdasarkan warna dan juga RF dari metode kromatografi lapis tipis tersebut, di mana metode kromatografi lapis tipis di situ kan prinsipnya berdasarkan adsorpsi dan juga partisi. Silahkan diingat dan dibuka kembali. Kemudian spektrofotometri, kita lihat profil spektrum serapannya. Nah, nanti kan ada profil kromatogramnya. Dari hasil spektrofotometri profil kromatogramnya, nanti kita akan lihat bagaimanakah kandungan apa saja yang ada di dalam BKO jamu tradisional tadi, apakah mengandung BKO atau tidak. Kemudian HPLC di sini lebih sensitif ya daripada spektrofotometri dan hasilnya juga lebih baik gitu kan ya. Nah, ini contoh identifikasi asetosal dalam obat tradisional ya sediaan padat. Nah, di sini eh, sudah lama sekali ini buku. Nah, di sini ya tahun 93. Metode ini digunakan untuk identifikasi asetosal dalam obat tradisional sediaan padat. Ini contohnya dia mendapatkan literaturnya dari sini. Nah, pustakanya ini. Nah, sini ya. Ini contohnya. Nah, di sini ada juga kalau masih asetosal ya. Jadi untuk prosedur preparasi sampelnya di dalam corong pisah diekstraksi, kemudian 3 kali setiap kali dengan 25 ml, kemudian ekstraknya dikumpulkan, diuapkan di atas tangkas air. Nah, di sini sudah ada metodenya. Silahkan dilihat. Nah, kemudian dibuat larutan baku asetosal gitu ya. Sama dengan metode yang ada di buku panduan praktikum Anda. Jadi di sini kita akan melihat larutan uji atau A, kemudian larutan uji kita tambahkan baku, kemudian di sini adalah bakunya. Terus kita identifikasi secara kromatografi lapis tipis. Kalau asetosal di sini ada beberapa fase gerak, nanti tinggal fase gerak mana yang digunakan gitu kan. Kemudian cara spektrofotometri. Nah, dari cara spektrofotometri nanti kita akan melihat profil kromatogram dari hasil spektrofotometrinya. Nah, ini untuk identifikasi campuran antalgin dan juga asam mefenamat ya, antalgin. Di sini pakai spektrofotometri derivatif gitu ya. Prinsipnya bisa tahu adanya BKO atau tidak pada cuplikan jamu ya. Preparasi larutan uji asam mefenamat larutan ujinya di sini bisa Anda baca sendiri. Kita akan melihat A dan juga B dan juga C ya. 1 dosis asam mefenamat dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, tambahkan air sebanyak 50 ml dan juga Cl 0,1 N sampai pH 9 sampai 10. Jadi di sini membasahkan larutan baru kemudian disaring diasamkan dengan HCl 1N. Nah, kemudian baru nanti ekstrak dikumpulkan dan juga diuapkan, ditambahkan BKO-nya. Seperti buku panduan praktikum sama. Nah, larutan identifikasi larutan baku ya sama fenamat tadi. Kalau mencari tadi yang A adalah sampel, yang B sampel plus baku, ini cara membuat larutan bakunya udah. Nah, identifikasinya dengan cara kromatografi lapis tipis ya. Jadi ada fase diam, silika CF, biasanya sering sekali penjenuhan dengan kertas saring jarak lambat 15 cm, kemudian penampak bercak UV 254. Nah, jadi terjadi peredaman fluoresensi. Nah, cara spektro kita lihat juga profil kromatogramnya dari ini ya, dari asam mefenamat, kan? Dari
baku antalgin, dia pakai antalgin sebagai bakunya. Oke, ini caranya. Nah, di sini identifikasi campuran phenylbutazone sudah Anda kerjakan ya, dan juga azamefenamat, tapi campurannya itu kemarin dapatnya adalah kafein dan juga CTM gitu ya. Nah, untuk campuran di sini ya sama prosedur larutan uji. Untuk pustakanya yang mungkin tertarik itu untuk membaca pustakanya, kita ambil dari MOFAD. Di situ ada MOFAD Card Installation and Identification of Drug, The Pharmaceutical Press London, kan, tahun 86. Sudah tua sekali memang. Tapi di sini selama metode itu masih digunakan dan bakunya masih digunakan, berarti bisa menggunakan literatur, walaupun di sana di situ literaturnya dikatakan sudah lama sekali. Oke, kemudian di sini sama ya. Kita next aja. Kemudian identifikasi campuran antipirin, azamefenamat dan juga phenylbutazone dalam obat tradisional. Nah, oke, spektro juga sama, kofein dan asetosal ya. Nah, kofein dan juga asetosal, hati-hati nih kalau mau dilakukan campuran terkait fungsi dari masing-masing sediaan gitu kan. Terus lanjutkan spektro di sini ya, pakai bakunya kofein tentu saja. Terus ditotalkan gitu kan, dilihat RF-nya, ditandai dan dikerok. Hasil kerokan masih digocok lagi dalam 5 ml etanol dan disaring. Nah, kemudian filtratnya diukur pada serapan pada panjang gelombang antara 200 sampai 300. Nah, ini nanti dilihat profil kromatogramnya. Kemudian kofein, CTM, paracetamol, prometasin. Nah, ini BKO campurannya banyak sekali, ada 4 gitu ya. Nah, ini yang bahaya gitu kan. Satu saja sudah membahayakan, apalagi 4. Nah, prinsipnya kualitatif campuran kofein, CTM, paracetamol, prometasin secara KLT, kemudian ada spektrokromatografis cair kinerja tinggi dan kromatografi gas setelah diekstraksi dan dicuplikan. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk sampelnya masih yang ini ya, identifikasi yang di atas ya, bisa dengan KLT, kemudian spektro untuk secara kuantitatif. Nah, kemudian kromatografi gas juga bisa. Next adalah identifikasi campuran difenhidramin, nipagin, dan teofilin. Ini campuran juga ya. Jadi jangan bingung untuk membedakan campuran mana baku, mana campuran. Kalau baku biasanya kalau setelah dielusi itu satu totalan saja. Tapi kalau campuran namanya campuran ya. Oke. Ini juga sama. Spektro gas aja. Nah, ini dengan KCKT, kinerja cair, kromatografi cair kinerja tinggi. Nah, larutan ujinya sama, larutan bakunya disesuaikan. Nah, dikelilingi kromatografi, menggunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi. Nah, di sini ya. Oke. Identifikasi fase gerak, persyaratan tidak boleh mengandung bahan hasil isolasi atau sintesis yang berkaitan dengan obat. Tidak boleh. Oke. Kita lanjutkan. Analisis sildenafil sitrat atau berdasarkan dari sumber-sumber jurnal yang sudah kita peroleh. Nah, sildenafil sitrat ini fungsi dari penyalahgunaan maksudnya. Nah, itu untuk meningkatkan stamina pria, tapi ada beberapa juga kasus karena overdosis sildenafil sitrat itu bisa sampai ke kematian atau bahkan penggunaan jangka panjang. Nah, analisis kualitatif ini dalam obat tradisional itu menggunakan metode kromatografi lapis tipis. Analisisnya ya serbuk BKO-nya obat tradisional itu ditimbang, kemudian dimasukkan dalam sentrifuge tabung, terus tambahkan 5 ml metanol di vortex, kemudian di sentrifuge.
Nah, dengan teknik yang sama ke dalam sampel ditambahkan bakunya. Jadi di sini adalah sampelnya, di sini baku sildenafil sitrat. Nanti setelah ini kita KLT apa yang terjadi. Kemudian pembuatan larutan baku. Nah, larutan baku sildenafil sitrat ini dibuat dengan konsentrasi 10.000 ppm. Nah, ditimbang 10 mg baku sildenafil sitratnya. Kemudian dimasukkan dalam labu 10 ml, dilarutkan dengan metanol sampai tanda batas. Nah, sama untuk sildenafil sitrat tadi ya, kondisi analisis KLT-nya, fase gerak, fase diam, penjenuhan, sudah lengkap sekali, silahkan Anda baca. Kemudian yang kedua adalah analisis bahan tambahan, bahan yang dilarang, tidak boleh, berarti kita analisis secara kualitatif saja. Tapi kalau bahannya diperbolehkan dengan batas tertentu, kita bisa analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Jadi misalnya bahan atau BKO-nya itu tidak boleh sama sekali. Contohnya adalah paracetamol, gitu ya, atau phenylbutazone, tidak boleh sama sekali, atau dexamethasone di dalam obat. Nah, itu bisa kita analisis secara kualitatif saja. Tapi kalau bahan yang diperbolehkan dengan batas tertentu, itu misalnya sakarin, nipagin, itu boleh tapi batasnya tertentu. Nah, analisis kualitatif dan juga kuantitatif juga. Nah, bedanya itu. Oke, bahan pemanis sakarin. Nah, kita kemarin sudah praktikum sakarin ya di sini. Sampel diasamkan dengan HCl, fungsinya apa? Kemarin sudah, kemudian diekstraksi dengan ether. Sisa ether dilarutkan, penguapan dalam 5 ml etanol. Nah, ini. Nah, penampak bercak yang bisa digunakan adalah UV 254 ya, PKO, sakarin. Terus rodamin B di bawah cahaya 366 berfluorescensi jika kuat ya, warna jingga muda di sinar UV dengan larutan alfa naftilamin. Nah, ini bahan pemanis. Masih masuk ke dalam golongan bahan pemanis yaitu siklamat ya. Siklamat, sakarin itu saudaraan ya. Sampel kita tambah 10 ml asam sulfat air, diekstraksi dengan PE, kemudian PE-nya yang sudah dapat kita tambahin AOH 50% dan didinginkan. Nah, ekstraksi 2 kali 30 ml etil asetat. Nah, fase etil asetatnya itu dikeringkan, dilarutkan dalam 5 ml campuran amonia air dan juga etanol. Nah, nampak bercaknya warna putih dengan perak nitrat di bawah sinar UV, tidak terlihat di UV 254. Nah, kalau tidak terlihat kenapa? Gitu. Atau terlihat kenapa? Kemudian pewarna sintetik itu dilarang karena menyebabkan karsinogenik atau kanker dalam kurun waktu yang terus-menerus. Kemudian auramin juga tidak boleh, magenta, kristal, ungu, metil, kuning, rodamin. Ini adalah contoh pewarna sintetik atau pewarna yang penggunaannya secara jangka panjang tidak aman gitu ya. Oke, yang kita lakukan adalah penyiapan sampel. Sampel mengandung pati ditambah 50 ml larutan 2% amonia dalam etanol 70%. Kemudian di centrifuge, nah, larutan diuapkan, dipusingkan, disentrifuge atau diputar. Nah, setelah itu pemisahan dengan pengecatan wool, pewarna bersifat asam, oke, sampel ditambah asam asetat, tambah benang wool, dipanaskan. Nah, warna yang dilepaskan dengan amonia encer itu biasanya warna bersifat basah, dimana penyerapan wool dalam dilakukan amonia, sedangkan pelepasan warna dalam asam asetat encer. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk analisis bahan pengawetnya bagaimana? Nah, contoh analisis bahan pengawet, analisis BKO pada bahan pengawet, misalnya nipagin itu bahan pengawet, nipasol juga bahan pengawet, tapi yang perlu diketahui biasanya itu memang nipagin dikombin dengan nipasol gitu ya. Tapi yang perlu diketahui antara nipagin dan juga nipasol itu sekarang peraturan baru oleh Badan POM, kalau dulu nipasol boleh digunakan pada
oral atau obat yang diminum atau masuk ke dalam saluran pencernaan, tapi sekarang tidak diizinkan lagi. Jadi yang diperbolehkan itu hanya Nipagin. Nipasol boleh, tapi untuk sediaan di ini topikal gitu ya. Nah, nanti bagaimana analisis bahan pengawet? Nah, contohnya kemarin Nipagin, silahkan dibuka lagi analisis bahan pengawet dengan Nipagin atau BKO. Kita bisa melakukan dengan KLT ya. Kita bisa juga melakukan dengan spektrofotometer kalau mau melihat berapa sih kandungan Nipagin atau pengawet yang ada pada campuran BKO jamu tersebut. Tapi toh misalnya karena apa? Karena kalau Nipagin itu boleh ya, pengawet itu boleh, tetapi ada ranknya, ada rentangnya. Makanya selain dilakukan secara kromatografi lapis tipis, kita juga akan melakukan dengan spektrofotometer. Nah, untuk analisis BKO sudah selesai sampai di sini. Kemudian untuk materi dari saya juga sudah selesai, itu ya. Minggu depan kita ujian untuk ujian SBA dan AOT, itu nanti checkpoint. Yang saya keluarkan adalah soal-soal yang sudah saya berikan, materi-materi yang sudah saya berikan kepada Anda, dan juga dari presentasi-presentasi Anda mungkin saya ambil 1-2 gitu kan. Kemudian dari penjelasan-penjelasan dari saya mungkin tidak ada di slide gitu ya. Silahkan diperhatikan sebaik mungkin. Oke, sudah selesai. Masih ada waktu. Silahkan sisa waktu dimanfaatkan dengan baik untuk kita lakukan diskusi di Google Classroom terkait analisis BKO pada obat tradisional. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.